Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita berjumpa lagi dalam belajar tematik. Tema pertama yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Yang akan kita pelajari yaitu pembelajaran 5 dan 6. Assalamualaikum, apa kabar akhi? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik ukhti. Hari ini kita belajar tentang manfaat otot dan sendi yuk. Ayo. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Otot memungkinkan kita untuk bergerak dan berpindah tempat. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Tempat bertemunya antara beberapa buah tulang disebut dengan sendi. Ada beberapa macam sendi, antara lain yang pertama yaitu sendi putar. Contohnya, pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Yang kedua, sendi engsel. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Yang ketiga, sendi peluru. Tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat, sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Yang kelima, sendi geser. Terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Cara kerja otot pada gerak tubuh manusia dapat melibatkan otot, tulang, dan sendi. Kerja otot ada yang dapat dikendalikan oleh kita secara sadar dan ada pula yang tidak. Mata yang berkedip dan jantung yang berdetak adalah contoh pergerakan otot yang bekerja tanpa kita sadari. Untuk otot yang bergerak atas perintah kita yaitu otot rangka. Otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Otot polos. Otot polos terdapat dalam sistem pencernaan dan sistem pembuangan di tubuh kita. Otot polos bekerja saat kita buang air kecil. Otot polos juga bekerja membuat mata kita fokus saat menatap sesuatu. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung. Otot jantung bertugas memompa darah dan dikenal dengan ketahanannya akan kelelahan. Otot jantung
bertugas mengatur detak jantung seumur hidup kita. Yang ketiga yaitu otot rangka. Otot rangka dapat kita kendalikan. Misalkan saja, kaki kita tidak akan menendang bola jika kita memang tidak menginginkannya. Otot rangka bekerja sama dengan tulang untuk memberikan tubuh kita kekuatan untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan tentang otot, sendi, dan rangka? Ya, aku jadi mengerti. Kalau begitu, sekarang kita membuat karangan tentang salah seorang atlet Indonesia yuk. Sebelum kita membuat karangan, terlebih dahulu kita menentukan ide pokok untuk setiap paragraf dan juga menentukan pikiran penjelas yang dapat mendukung ide pokok paragraf. Masih ingatkah kamu tentang gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Jika kamu menggambar ilustrasi manusia, hal yang harus diperhatikan adalah unsur proporsi atau perbandingan satu bagian dengan bagian yang lain secara keseluruhan, dan anatomi yang berkaitan dengan besar kecilnya ukuran tubuh. Cukup sekian dari Bu Ana. Terima kasih dan salam sehat 5T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.